akhirnya memang orang itu mengalami gejala atau keluhan fisik. Sedangkan kalau gangguan mental, biasanya itu ada gejala-gejala atau keluhan-keluhan psikologi. Tetapi bisa juga dia mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental, tapi memberikan keluhan-keluhan atau gejala-gejala pada fisik. Nah, ini yang kita mau bicarakan tentang gangguan somatoform. Nah, kalau di gangguan somatoform itu diagnosisnya kita pakai ICD-10, itu sama dengan PPDG-3, kemudian kita sekarang pakai yang DSM-5. Nah, untuk gangguan somatoform itu ada perbedaan penggolongannya menurut PPDG-3 dan DSM-5. Jadi yang terbaru DSM-5 ada perubahan. Biasanya dulu gangguan somatoform itu kalau menurut DSM-4 itu gangguan somatisasi, gangguan hipokondrik, gangguan konversi, kemudian ada gangguan body dysmorphic, and satu lagi gangguan nyeri somatoform. Tapi sekarang ada perbedaan. Nanti kita lihat yang mana bedanya. Ini klasifikasi berdasarkan PPDG-3 untuk gangguan somatoform. Jadi dia kodenya F45 di PPDG-3. Jadi dia ada gangguan somatisasi, gangguan somatoform tak terinci, gangguan hipokondriasis, gangguan disfungsi otonomik somatoform. Jadi ini ada karakter kelimanya. Jadi dia spesifikkan pada jantung dan sistem kardiovaskuler, saluran pencernaan bagian atas, saluran pencernaan bagian bawah, sistem pernafasan, sistem genitourinaria, sistem atau organ lainnya. Kemudian F45.4 itu gangguan nyeri somatoform menetap, kemudian ada gangguan somatoform lainnya, dan ada gangguan somatoform yang tidak tergolongkan atau YTT. Ini berdasarkan PPDG-3 atau ICD-10. Kemudian menurut DSM-5 ini ada yang baru, yang agak berubah. Dulunya pada DSM-4, gangguan somatisasi, gangguan nyeri, hipokondriasis, konversi, dan body dysmorphic ini adalah termasuk gangguan somatoform. Namun pada DSM-5 ada perubahan. Jadi gangguan somatisasi itu sekarang namanya bukan lagi gangguan somatoform, tapi namanya somatic symptoms and related disorder. Somatic symptoms. Jadi kalau cari DSM-5, cari somatic symptoms and related disorder. Kemudian ada perubahan nama. Jadi untuk gangguan somatisasi itu disebut somatic symptoms disorder. Gangguan nyeri itu sekarang digabung. Kalau di di PPDG-3 itu masih terpisah, sedangkan untuk DSM-5 dia langsung gabung di sini nanti di somatic symptoms disorder, nanti di specify pain-nya, dikhususkan nyeri. Kemudian hipokondriasis ya disebut sekarang namanya kalau di DSM-5 itu illness anxiety disorder, hipokondriasis. Kemudian gangguan konversi atau gangguan conversion disorder itu namanya di DSM-5 itu functional neurological symptoms disorder. Nah, itu perubahannya. Nah, kalau ini sekarang body dysmorphic di DSM-5 sudah tidak termasuk dalam gangguan somatic symptom and related disorder. Dia masuk di obsessive compulsive and related disorder. Jadi dulunya masuk di sini gangguan somatoform, tapi sekarang untuk DSM-5 dia tidak masuk lagi. Jadi sekarang yang terbaru ini adalah masuk factitious psychological factors affecting other medical condition. Jadi ada faktor-faktor psikologis yang memberikan efek terhadap kondisi medis lain. Kemudian ada factitious disorder, gangguan buatan, pura-pura sakit ini ya. Kemudian ada other specified somatic symptoms and related disorder, and unspecified somatic symptoms and related disorder. Jadi ini ada cukup banyak perbedaan untuk gangguan somatoform. Jadi cukup tahu ya, ini kompetensi 2. Ya ini sama aja tadi ya. Ini waktu DSM-4,
Sekarang ini DSM-5 yang terbaru. Nah, apa sih background-nya untuk gangguan somatoform? Ternyata gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan terkait stres itu dikelompokkan jadi satu. Kenapa ternyata? Berbagai kemungkinan penyebabnya itu adalah psikologis. Jadi ada masalah-masalah psikologis ya. Kemudian istilah somatoform itu berasal dari bahasa Yunani, soma artinya tubuh. Sehingga gangguan somatoform itu adalah kelompok gangguan yang luas ya, yang ditandai dengan gejala pada tubuh sebagai komponen utamanya. Jadi gangguan ini itu mencakup interaksi mind and body. Nah, bagaimana caranya dia berinteraksi itu sampai sekarang belum diketahui. Bagaimana itu otak mengirimkan sinyal sehingga mempengaruhi kita punya awareness, kesadaran seseorang itu, sehingga menunjukkan bahwa ada yang rasa tidak enak pada tubuh saya. Nah, biasanya untuk gangguan somatoform itu ada keluhan fisik, namun pada pemeriksaan semuanya dalam batas normal. Jadi kalau ada gangguan organik, kita tidak bisa katakan itu masuk gangguan somatoform. Ya. Jadi definisinya ada keluhan atau gejala fisik yang memberi kesan terdapatnya gangguan fisik, ya, somatoform, tanpa ditemukannya gangguan organik atau mekanisme fisiologik. Kemudian keadaan ini disertai bukti yang cukup positif atau dugaan yang kuat bahwa gejala-gejala fisik ini berkaitan dengan konflik atau faktor psikologis. Jadi biasa background itu adalah konflik psikologi. Jadi seperti contohnya dia rasa nyeri di dadanya, tapi pemeriksaannya normal ya, sinus ritem. Nah ini berdasarkan PPDG 3 definisinya untuk gangguan somatoform. Jadi ciri utamanya adalah adanya keluhan-keluhan gejala fisik yang berulang-ulang, disertai dengan permintaan pemeriksaan medik, kemudian meskipun sudah berkali-kali terbukti hasilnya negatif dan juga sudah dijelaskan oleh dokternya bahwa tidak ditemukan kelainan yang menjadi dasar keluhannya. Biasanya pasien itu menyangkal atau menolak untuk membahas kemungkinan kaitan antara keluhan fisiknya dengan problem atau adanya konflik psikologis yang dialaminya. Bahkan meskipun kadang-kadang sudah kelihatan jelas ya bahwa pasiennya itu sudah mengalami gejala-gejala kecemasan dan depresi, tapi kadang-kadang ada pasien denial gitu, menyangkal gitu bahwa kok nggak ada gitu. Kadang-kadang ini biasanya ada miscommunication antara dokternya dan pasiennya, karena biasanya dia datang ke dokter umum, terus dokter umumnya mengatakan tidak ada apa-apa, dan dianjurkan untuk konsultasi ke psikiater, dia langsung biasanya disuruh konsul ke psikiater ya. Nah, makanya edukasi pada pasien itu penting sekali ya. Karena banyak sekali kita dapatkan itu di klinik, di rumah sakit. Kadang-kadang pasien mengatakan bahwa oh ada ya sakit seperti ini. Jadi dia akhirnya menyadari bahwa ternyata memang ada yang dikatakan sakit seperti ini. Diperiksa semuanya bagus, dianjurkan memang oleh dokter internalnya untuk konsultasi ke psikiater. Akhirnya lama baru biasanya datang. Nah, kalau menurut DSM-5 untuk somatic symptoms and related disorder, jadi seseorang itu menderita satu dari berbagai gangguan, ya ada keluhan-keluhan somatik, ya gejala-gejala somatik, kemudian yang sangat mengganggu kehidupannya sehari-hari. Jadi kadang-kadang gejala ini biasanya tidak bisa dijelaskan secara medis, ya, karena semua pemeriksaannya bagus dalam batas normal semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu yang masuk ke gangguan somatoform atau somatic symptoms and related disorder, yaitu gangguan somatisasi atau dikatakan somatic symptoms disorder.
Apa itu gangguan somatisasi? Biasanya ditandai dengan banyak gejala somatik yang tidak dapat dijelaskan secara adekuat karena berdasarkan pemeriksaan fisik dan laboratorium itu semuanya dalam batas normal. Jadi ada keluhan-keluhan fisik yang berulang sehingga biasanya bertahun-tahun kronik sifatnya karena pasien udah keliling cari pertolongan medis tapi semua pemeriksaannya bagus karena dia biasanya kan pasti kenapa ya, ada apa ini di fisik saya. Kemudian secara epidemiologi prevalensinya itu biasanya perempuan dibanding laki-laki cukup tinggi ya, biasanya sampai 5 kali sampai 20 kali. Biasanya umumnya muncul di usia dewasa muda ya, awal dewasa muda, kurang lebih 30 tahun. Etiologinya ada secara biologis, ada secara psikologis, psikososial maupun perilaku ya, behavior. Kalau secara biologis biasanya ada distraksibilitas yang berlebihan. Orang itu tidak mampu beradaptasi terhadap suatu stimulus yang berlebihan sehingga dia kurang selektif memilah-milah gitu. Kemudian untuk psikososial adanya gejala pada komunikasi sosial, misalnya seseorang itu menghindari suatu kewajiban mungkin di pekerjaannya, atau dia mungkin sulit mengekspresikan emosinya, atau bagaimana dia sulit mensimbolisasikan bagaimana perasaannya, jadi sulit untuk mengekspresikan perasaannya. Sedangkan untuk behavior biasanya pasien itu belajar untuk mensomatisasikan dirinya untuk mendapatkan keinginannya atau kebutuhan akan perhatian dari keluarga atau dari orang lain. Biasanya seperti itu. Itu yang secara behavior. Ya, jadi untuk gangguan somatisasi ini bisa dapat setiap sistem atau bagian tubuh manapun ya. Jadi dia multi organ keluhannya. Tapi yang paling lazim adalah keluhan gastrointestinal. Jadi perasaan sakit pada perut, rasa kembung, mual, muntah. Kemudian ada perasaan abnormal pada kulit, biasanya gatal ya, itchy, burning sensation, rasa kesemutan, rasa kebal, ya, bal atau rasa pedih. Kadang-kadang ada keluhan mengenai seks atau haid pun juga lazim terjadi. Nah ini kita bisa lihat, jadi untuk gangguan somatisasi itu selalu mencakup organ atau gejala-gejala tertentu. Misalnya di pseudoneurologik itu biasanya keluhannya buta atau lumpuh. Di gastrointestinal nyeri perut, mual, muntah. Psikoseksual misalnya tak acuh terhadap seks. Di kardiopulmonar dia merasa pusing. Kalau dia pada nyeri itu nyeri punggung. Kemudian pada reproduksi wanita ada nyeri haid ya. Nah ini pada gastrointestinal kita bisa lihat ya, ada beberapa gejala, misalnya vomitus, nyeri perut, nausea, rasa perut bengkak, diare, intolerance of get sick from several different food. Ini biasanya paling banyak juga yang nomor 6 ini. Kadang-kadang pasien mengatakan bahwa setelah saya makan makanan ini mulai muncul keluhan-keluhannya di fisiknya. Biasanya begitu, makanya dia menghindari makanan itu. Ya, padahal belum tentu. Kemudian nyeri. Nyeri biasanya nyeri pada ekstremitas, nyeri punggung, nyeri sendi, nyeri pada waktu buang air kecil, atau nyeri lain kecuali nyeri kepala. Biasanya untuk gangguan somatisasi, nyeri kepala itu sangat jarang dikeluhkan. Yang paling sering itu adalah nyeri ekstremitas, nyeri punggung, nyeri sendi. Kemudian pada korpulmo, biasanya pasien atau klien keluhan nafas pendek, ya, menarik nafasnya pendek, ada palpitasi, ada nyeri dada, ada pusing. Kemudian pada pseudoneurologik, jadi gejala-gejala yang mirip keluhan-keluhan neurologik, biasanya dia ada amnesia, ada dia sukar menelan, kemudian tuli, double vision, penglihatan kabur, buta, pingsan. Kadang-kadang ada juga
dikonsul ke kita bahwa dia kejang-kejang, ya, kesukaran berjalan, paralisis atau ototnya lemah, ataupun juga ada retensi urin. Ini untuk neurologi. Kemudian pada gejala seksual, biasanya ada rasa panas pada organ seks, atau pain during intercourse, ada impoten, ada rasa nyeri pada waktu haid tidak teratur, ya, banjir pada waktu haid, atau ada vomitus selama masa hamil. Jadi ini bisa ada salah satunya di antara gejala itu. Nah, karena biasanya keluhan ini sudah dirasakan lebih dari 1 tahun, biasanya bertahun-tahun akhirnya ketemu dengan kita, biasanya sudah ada gejala penyerta. Biasanya pasien itu sudah merasakan kecemasan, ada depresi, ada tingkah laku antisosial, kesukaran dalam pekerjaan, hubungan interpersonal, dan biasanya ada gangguan pada hubungan pernikahannya, ya. Nah, ini kita bisa lihat diagnosisnya. Ini pada DSM-5, ini pada PPDGJ3. Jadi kita bisa lihat sini bedanya. Kalau pada PPDG3, jadi diagnosis pasti itu biasanya multi organ keluhannya, macam-macam keluhan fisiknya yang tidak bisa dijelaskan oleh adanya dasar pada kelainan fisik, karena semuanya sudah semuanya dalam batas normal, jadi tidak ada kelainan. Dan biasanya untuk PPDGJ itu biasanya sudah berlangsung sedikitnya 2 tahun untuk PPDGJ. Itu untuk gangguan somatisasi. Dan kadang-kadang pasien biasa kadang-kadang tidak mau menerima nasihat atau penjelasan dari beberapa dokter bahwa sebenarnya tidak ada kelainan fisiknya yang menjadi penyebab keluhan-keluhannya. Nah, karena itu biasanya kadang-kadang pasien sudah keliling dokter biasanya, ya. Kemudian ada disabilitas dalam fungsinya di masyarakat dan keluarga karena berkaitan dengan keluhan-keluhannya. Ya. Kadang-kadang keluarga bilang, perasaanmu jitu atau apa begitu, tapi ya kadang-kadang orang yang lain tidak bisa merasakan gitu, ya. Karena ternyata sangat menyiksa sebenarnya seperti ini. Kemudian untuk di DSM-5, kita lihat untuk DSM-5 ada 1 atau lebih gejala somatik yang sangat stressful, ya, jadi sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi ada pikiran-pikiran yang eksesif, ada perasaan-perasaan eksesif, ada kemudian juga perilaku eksesif yang sangat berhubungan dengan keluhan-keluhan somatiknya itu. Jadi biasanya harus ada salah satu di antara ini, ya, yang kriteria B ini adalah salah satu. Apakah ada disproportionate atau persisten pikiran tentang keseriusan tentang salah satu di keluhannya. Kemudian ada kecemasan yang cukup tinggi tentang kesehatan atau keluhannya. Kemudian ada excessive time dan energi karena selalu memikirkan keluhan-keluhannya tadi. Tapi untuk DSM-5 biasanya dia pada segi waktu dia 6 bulan. Kalau PPDGJ itu 2 tahun, minimal 2 tahun. Itu perbedaannya, ya. Nah, kalau di somatic symptoms disorder, dia minta dispesifikkan kalau yang lebih dominan itu adalah nyerinya. Nah, kalau dulu di DSM-4 ini masuk di gangguan nyeri. Tapi untuk PPDGT kita masih terpisah gangguan nyerinya. Tapi untuk ini dia masukkan di sini. Jadi harus dispesifikan kalau gangguan nyerinya lebih banyak, lebih sering, lebih spesifik gitu. Jadi kita lihat ini spesifiknya, ya. Itu perbedaannya untuk DSM-5 dan PPDGJ3. Apa DD-nya? DD-nya kalau dari kondisi medis, biasanya hati-hati apakah dia multiple sclerosis, myasthenia gravis, lupus, AIDS, porfiria intermittent akut, hiperparatiroid, hipertiroid, dan infeksi kronik sistemik. Nah, kalau ada keluhan-keluhan somatik pada pasien yang usianya lebih dari 40 tahun, biasanya kita harus pikirkan dasar bahwa kondisi medisnya non-psikiatrik. Jadi kita harus butuh disingkirkan semuanya organiknya. Kalau betul-betul memang kita mau
mengatakan bahwa ini betul-betul adalah gangguan somatisasi, gangguan psikiatrik. Sedangkan untuk yang DD dari gangguan kondisi psikiatrik, apakah dia ada depresi, ada kecemasan, generalized ya, cemas menyeluruh, apakah ada skizofrenia, kemudian apakah dia hipokondriasis, gangguan konversi, atau ada gangguan nyeri. Itu DD-nya, itu gangguan somatisasi. Nah, karena perjalanan dan prognosisnya ini kronik berfluktuasi, jadi kadang-kadang dia tidak sampai hilang. Jadi dia cukup reda, tapi tetap masih ada. Dia tidak sampai nol biasanya keluhannya, tetap ada. Jadi tergantung stresor apa lagi yang membuatnya muncul lagi kembali. Jadi ingat ya, semua gangguan somatoform itu latar belakangnya adalah konflik psikologis. Jadi biasanya untuk gangguan somatisasi itu gejalanya timbul antara 6 sampai 9 bulan, kadang-kadang mereda sekitar 9 sampai 12 bulan, kemudian jarang reda lebih dari setahun. Nah, tata laksananya cukup lihat aja ya, biasanya kita kasih tetap psikoterapi, itu yang paling penting, psikoterapi baik itu individual maupun kelompok. Jadi biasanya diajar bagaimana cara mengekspresikan emosinya, bagaimana mengatasi keluhan-keluhannya, bagaimana kita kembangkan strategi untuk mengekspresikan perasaannya. Ya. Kalau obat-obat biasanya diberikan kalau timbul bersamaan dengan gangguan ansietas maupun gangguan mood, karena ingat ya dia kronik berfluktuasi. Namun obatnya biasanya harus diawasi karena cenderung tidak teratur menggunakan obat. Jadi jangan dikasih banyak-banyak, sedikit-sedikit untuk pasien-pasien seperti ini. Oke, cukup untuk gangguan somatisasi. Kita pindah ke gangguan hipokondriasis atau menurut DSM-5 namanya illness anxiety disorder. Kenapa namanya hipokondriasis? Awalnya itu karena dulu paling banyak keluhannya di daerah hipokondrium, di bawah iga. Ya, tapi sekarang kalau sudah meet kriterianya menurut PPDGJ silahkan, atau DSM-5 silahkan. Jadi tidak mesti keluhannya harus di abdomen lagi. Jadi biasanya untuk pasien-pasien hipokondriasis itu ada interpretasinya yang tidak realistik terhadap sensasi fisiknya, bahwa dia menderita suatu penyakit yang serius, tapi tidak ditemukan penyebab medisnya. Ya, jadi ada preokupasinya, sehingga terjadi disfungsi dalam peran personalnya, di sosialnya maupun di pekerjaannya. Jadi orang-orang dengan gangguan hipokondriasis itu biasanya sudah ada preokupasi bahwa ada penyakit serius yang melatar belakangi keluhannya. Nah, gangguan hipokondriasis itu dia interpretasi gejala somatiknya, sensasi somatiknya itu tadi secara tidak realistik. Jadi ada ketakutan bahwa dia menderita suatu penyakit yang serius. Ya. Kalau secara epidemiologi, laki-laki sama dengan wanita, biasanya ingat onsetnya dewasa awal ya, dewasa awal. Nah ini gambaran kliniknya biasanya ya, ada nih penyakit serius yang melatar belakangi keluhan-keluhan fisiknya. Tetap dia pertahankan, walaupun sudah diperlihatkan hasil-hasil pemeriksaannya semua bagus ya. Makanya seperti tadi, biasanya karena sudah pindah-pindah dokter, biasanya kita sebut dia dokter shopping. Ya. Nah ini diagnosisnya, kriteria diagnosis berdasarkan PPDGJ 3 dan ini DSM-5. Nah untuk PPDGJ 3 kodenya F45.2. Jadi untuk diagnosis pasti harus ada keyakinan menetap sekurang-kurangnya ada satu penyakit fisik yang serius yang melatar belakangi keluhan-keluhannya. Meskipun sudah dilakukan pemeriksaan yang berulang-ulang bahwa tidak ada alasan fisik yang melatar belakangi keluhan fisiknya, nah biasanya sudah ada preokupasi, tapi tidak sampai waham. Kemudian karena itu kadang-kadang tidak mau menerima nasihat atau dukungan penjelasan dari beberapa dokter. Jadi kadang loh kok semuanya normal tapi saya kok merasa nih dok, saya masih rasanya nggak enak di dada ini. Tuh, mungkin ada pemeriksaan yang lebih canggih dok,
saya sudah ke dokter ini, diperiksa ini. Dia biasanya sudah bawa semua perlengkapan hasil-hasil pemeriksaannya. Jadi biasanya sudah datang ke dokter F mungkin. Dokter F mungkin punya alat yang canggih gitu. Karena saya sudah ke dokter A, B, C, D, E untuk ini. Tapi semuanya bilang nggak ada apa-apa. Tapi saya masih merasa nyeri dok ini di dada. Jangan-jangan saya ada penyakit jantung dokter. Karena saya udah searching, gejala kok mirip gitu. Sama gitu. Tapi kok semua pemeriksaannya bagus ya dok. Jadi harus yang seperti itu kita harus pikirkan apakah ada konflik psikologis yang melatar belakang. Nah ini menurut DSM-5, Illness Anxiety Disorder ya. Jadi ada preokupasi memiliki suatu penyakit yang serius ya. Kemudian kadang-kadang keluhan somatiknya tidak ada. Kalaupun ada biasanya mild ya, ringan intensitasnya. Kadang-kadang yang jelas sama dengan tadi somatisasi ada kecemasan yang cukup tinggi tentang kesehatannya ya. Bisa baca. Jadi dia juga biasanya waktunya dalam 6 bulan. Kemudian kita harus spesifikkan kalau dia ada 2 tipe. Apakah dia care seeking atau dia care avoidant. Ya. Apakah dia sering mencari pertolongan atau dia menghindari. Ternyata ada 2 tipenya menurut DSM-5. Adalah kondisi medis non psikiatrik, gangguan somatisasi, gangguan somatoform lainnya, kemudian gejala hipokondriakan pada gangguan depresi dengan gangguan cemas, kemudian factitious disorder, gangguan buatan dengan gejala fisik. Nah, penata laksananya juga tetap psikoterapi kelompok ya. Bisa juga kita gunakan psikoterapi individual, tapi untuk kelompok lebih banyak keuntungannya karena dia bisa merasakan bahwa dia tidak sendirian. Ternyata ada juga orang yang mengalami hal yang sama dengan dirinya. Jadi memang harus diturunkan level kecemasannya ya, supaya dia bisa berobat lebih teratur. Bahwa kita menangani mereka tuh secara serius, main-main. Kita aware memang ada seperti itu. Ya. Nah kalau biasanya tuh kita sudah kasih anti-ansietas atau misalnya sudah ada depresi, biasanya kita kasih antidepresan. Yang jelas pasti psikoterapi dan edukasi. Perjalanan dan prognosisnya itu biasanya berlangsung sampai beberapa bulan, sampai bertahun-tahun. Di antaranya juga ada masa tenang, 1/3 sampai setengah. Penderita itu improve secara bermakna, jadi cukup baik. Tapi kalau ada pasien yang datang ke saya, kadang-kadang saya lebih senang sih kalau ke dokter lain. Karena kalau misalnya dia udah cocok dengan kita, wah dia datang terus itu. Ngadu terus. Karena memang untuk menerapi orang dengan gangguan somatoform itu cukup sulit. Sampai kita dapatkan, dia sudah bisa menyadari bahwa yang menyebabkan ini adalah konflik psikologisnya. Itu juga mempercepat penyembuhannya. Sekarang kita pindah ke gangguan konversi, atau disebutnya functional neurologic symptoms disorder. Nah biasanya ini untuk gangguan konversi kita dapatkan konsul dari bagian lain. Ya, apakah itu konsul dari bagian neurologi, konsul dari bagian mata, atau konsul dari bagian THT misalnya. Karena kenapa? Semua keluhan-keluhannya itu mirip-mirip dengan keluhan-keluhan neurologi. Makanya dikatakan functional neurologic symptoms disorder. Biasanya kita sebut dia pseudoneurologis gejalanya. Jadi gangguan ini mempunyai ciri ada 1 atau lebih gejala neurologi. Misalnya ada paralisis, ada buta, ada parestesia yang tidak dapat dijelaskan dengan adanya gangguan pada kondisi fisiknya atau neurologiknya. Jadi harus ada jelas faktor-faktor psikis atau konflik psikologis yang dikaitkan dengan mulainya gejala atau eksaserbasi daripada gejala. Nah, secara epidemiologi
Biasanya perempuan ternyata lebih banyak, 2:1. Biasanya ada komorbid, gangguan depresi mayor, gangguan cemas, gangguan skizofrenia. Kemudian, tapi ternyata ada juga saya dapatkan ternyata pria pun juga bisa lebih banyak, sampai bisa 5:1. Tapi selama saya jadi psikiater, yang lebih banyak datang itu yang datang berobat ya, itu adalah perempuan. Mungkin yang ini ternyata lebih banyak di data laki-laki. Nah, gejalanya pada sensibel sensoris itu anesthesia, paresthesia, terutama di ekstremitas. Jadi semua indera itu dapat kena. Pada motorik itu ada gerakan-gerakan abnormal, ya astasia abasya bisa saja ada kelemahan ya, ada paralisis atau kejang-kejang yang mirip dengan epilepsi, tapi bukan epilepsi kejang. Jadi kita bisa lihat nih di tabel 1, ada biasanya tanda dan gejala gitu ya. Tiba-tiba biasanya. Kemudian ada riwayat masalah psikis, ada problem psychological. Ya. Jadi ini harus memang kita dapatkan pada pasien karena ini bisa memperbaiki, menghilangkan ya gejala-gejalanya. Jadi biasanya ada kurang perhatian biasanya pada gejala-gejala yang cukup berat. Kemudian tanda keluhannya biasanya ada keutaan, ada kelemahan atau paralisis, swallowing, menelan, kesulitan menelan, tidak bisa bicara, tiba-tiba dia tidak bisa bicara. Kalau yang di sensor misalnya diplopia, blindness, deafness, numbness. Ya. Kalau motor symptoms kadang-kadang ya itu tadi ada paralisis, dysphagia, ataxia, tremor, aphonia, seizure. Ini kejang-kejang juga bisa kadang-kadang kita dapatkan konsul dari bagian lain. Nah ini berdasarkan DSM-5. Jadi ada satu atau lebih gejala yang mengaruhi motor voluntary ataupun fungsi sensorinya. Jadi tidak bisa semua keluhannya itu tidak sesuai dengan misalnya untuk menegakkan suatu diagnosa pada misalnya dia ada keluhan tiba-tiba dia kejang-kejang. Itu tidak sesuai kejangnya. Karena tidak tidak memenuhi kriteria, tidak meet kriterianya untuk suatu kejang dari epilepsi. Kemudian tidak bisa semua gejalanya atau keluhannya tidak bisa dijelaskan apakah ini karena kondisi medis atau gangguan mental yang lain. Kemudian pasiennya ada perubahan pada sosialnya, ya pekerjaannya maupun daerah-daerah yang penting dari fungsi-fungsinya. Tapi kalau menurut ini ada notes yang harus coding-codingnya karena ingat kita selalu pakai coding untuk menuliskan atau mengisi record dari pasiennya ada kode-kodenya. Kalau ICD-10 itu kodenya depend dari symptoms-nya ini. F44 ya. Jadi kita harus spesifikkan kalau dia tipe weakness or paralysis, ya. Apakah abnormal movement, semua bisa dilihat lagi ya. Spesifikkan apa dia akut atau persisten, spesifikkan dia apakah dengan stresor psikologis, ya kita harus spesifikkan apa stresornya atau tanpa stresor psikologis. Tapi rata-rata ini memang sangat dilatar belakangi oleh konflik psikologis. Jarang kita dapatkan yang tanpa stresor psikologis. DD-nya itu gangguan neurologis, misalnya ada penyakit degeneratif, ada tumor otak, hati-hati myasthenia gravis. Nah, kalau misalnya dia ada keluhan tiba-tiba buta, hati-hati kita harus singkirkan ini neuritis optik, ada Sindel-Guillain-Barré, Creutzfeldt-Jacobs, paralysis spreading. Untuk DD dari kondisi psikiatri misalnya somatisasi, hipokondriasis, dan hati-hati malingering. Ya. Prognosisnya baik kalau dia tiba-tiba dan stresornya langsung kita bisa kenali. Yang buruk itu kalau lama mendapatkan gejalanya baru cari pertolongan. Kemudian di terapi itu biasanya sih kita kasih lorazepam. Kalau ada
pasien yang baru mengalami peristiwa traumatik misalnya. Dan pasti psikoterapi yang paling penting. Kemudian kita pindah ke gangguan nyeri somatoform. Atau gangguan nyeri somatoform. Jadi ini gangguan nyeri somatoform sebenarnya kalau di DSM-5 dia sudah masuk di somatic symptoms disorder ya, dispesifikan pain. Nah, tapi ini karena di PPDG 3 masih terpisah sendiri. Jadi ini untuk PPDG 3 ada rasa nyeri satu lebih bagian cukup berat disebut gangguan nyeri somatoform, gangguan nyeri psikogenik, gangguan nyeri idiopatik atau gangguan nyeri atipikal. Jadi dia predominan itu nyerinya berat, menyiksa, persisten. Jadi kalian pasti sudah bisa meraba rasakan ya bagaimana perasaan pasien kalau merasakan nyerinya berat, menyiksa dan persisten lagi. Terus diperiksa nggak ada kondisi medis atau proses fisiologis yang bisa mendasari nyerinya. Nah, ingat, nyerinya timbul karena ada konflik emosional atau problem psikososial. Jadi biasanya secara epidemiologi dapat terjadi pada berbagai usia. Kalau di Amerika sekitar 10-15% back pain. Kemudian kalau di praktek umum biasanya nyerinya persisten itu minimal 1 hari per bulan timbul kalau dia beraktivitas. Kemudian kadang-kadang sudah disertai gangguan mood, depresi kalau dia kronis atau dia ada gangguan cemas. Etiologinya ternyata ada korteks cerebral pada serat nyeri aferen. Kemudian ternyata neurotransmitter yang juga berperan itu adalah serotonin. Endorfin pun juga secara fisiologis ya. Ini bisa dibaca lagi. Bagaimana gambaran klinisnya? Sebenarnya tidak punya gambaran klinis yang sama setiap kelompok. Jadi dia lebih bervariasi. Misalnya dia ada nyeri pada punggung ya, low back pain. Kemudian dia ada sakit kepala. Apakah dia nyeri wajah atipikal? Kemudian nyeri pelvis ya. Kemudian nyeri apakah ada neuropati, neurologi, atau iatrogenik, atau dia muskuloskeletal. Bisa saja juga pasien ini ada riwayat pengobatan atau perawatan bedah. Jadi kita semua harus tanya itu, nyerinya. Ya. Dan kadang-kadang lebih banyak itu pasien menyangkal nyerinya ini karena konflik psikologis. Kemudian kita juga harus cari tahu apakah nyerinya itu karena komplikasi penyalahgunaan zat, karena dia mengurangi nyerinya sehingga dia mengkonsumsi alkohol atau zat lainnya. Nah, ini berdasarkan PPDG 3. Jadi kodenya F45.4, gangguan nyeri somatoform menetap. Jadi keluhan utama itu nyerinya berat, menyiksa, persisten, menetap, yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya atas dasar proses fisiologik ya maupun adanya gangguan fisik. Jadi nyerinya itu timbul, nanti ini keluhan nyerinya timbul, biasanya kita sudah gali-gali, ternyata memang ada konflik emosional, ada problem psikologis. Sehingga muncullah keluhan nyerinya ini. Dampaknya biasanya kalau orang selalu mengerti pasti kan jadi pusat perhatian gitu ya. Ih, kenapa kamu gitu ya? Jadi memang meningkat perhatian, dukungan baik personal maupun medis ya untuk yang bersangkutan. DD-nya ada nyeri fisik, hipokondriasis, gangguan konversi, dan malinjering. Hati-hati malinjering. Prognosisnya biasanya karena nyeri itu biasanya muncul tiba-tiba, kemudian dia meningkat derajat keparahannya dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan. Jadi sangat bervariasi. Biasanya yang akut itu lebih bagus daripada kronik. Nah, biasanya memang
semua yang seperti ini terlambat datang ke psikiater ya. Ya karena itu tadi, karena dia mengeluh di fisiknya dulu. Kalau dokter umumnya atau teman sejawat lainnya aware bahwa ini adalah gangguan psikiatri, biasanya cepat dikonsul. Nah, yang jelas penata laksana itu psikoterapi. Pasti selalu kita psikoterapi. Kemudian kalau untuk psikofarmaka, biasanya pasien tanpa kita tanya, pasien sudah bilang, saya udah minum anti nyeri dokter. Awal, pertama, ngaruh. Tapi yang kedua, ketiga, nggak ada ngaruhnya sama sekali. Ya, biasanya memang anti analgesik itu tidak, secara umum tidak bermanfaat biasanya. Karena ingat tadi di patofisiologinya ada neurotransmitter serotonin yang ternyata cukup berperan pada nyeri, makanya biasanya kita berikan antidepresan ya. Biasanya yang golongan SSRI. Nah, ini adalah itu tadi gangguan nyeri. Nah, sekarang ini adalah gangguan somatoform menurut DSM-5. Yang baru ini, psychological factor affecting other medical condition. Jadi ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis lainnya. Jadi apakah faktor itu mempresipitasi atau eksaserbati kondisi medisnya? Apakah dia cukup mempengaruhi treatmentnya, perawatannya, atau memang ada kontribusinya pada morbiditas atau mortalitasnya? Jadi biasanya kita cari tahu nih. Biasanya contohnya misalnya dia ada sakit hipertensi atau gula, yang gula. Dokter penyakit dalamnya pusing. Kok dia sudah diberikan dosis cukup ya, maksimal gitu. Tapi kok ini perbaikannya tidak seperti yang diharapkan, misalnya penurunan gula darahnya. Akhirnya dicari-cari, ternyata ada faktor psikologis yang mempengaruhi kondisinya ini, yang interfere dengan treatmentnya, pengobatannya. Gitu. Tapi sebagai tambahan, faktor-faktor ini bukan merupakan bagian dari gangguan mental yang lainnya ya. Jadi apakah misalnya contohnya ada depresi unipolar ya, depresi. Jadi bukan bagian dari itu. Nah ini bisa lihat ini ya. Jadi saya selalu itu katakan bahwa mind and body itu tidak bisa dipisahkan. Jadi dia seperti koin. Sisi sebelahnya adalah mind, sisi sebelahnya adalah body. Jadi ini psychological factor affecting medical condition, dia berada di sini nih, antara mind and body. Bisa lihat ya, interaksinya. Coba dilihatkan aja. Nah ini kriteria diagnosisnya menurut PPDGJ dan ini DSM-5. DSM-5. Ya. Jadi kalau DSM-5 dia kodenya F54. Kalau di DSM 316. Jadi faktor psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit yang atau penyakitnya. Jadi kategori ini harus digunakan untuk mencatat adanya pengaruh psikologis atau perilaku yang diperhitungkan mempunyai peranan besar dalam etiologi terjadinya gangguan fisik. Ya. Misalnya asma bronkial, kemudian ada dermatitis dan eksem, ada tukak lambung, kolitis mukus, urtikaria. Jadi ini termasuk psychological factor affecting psychological condition. Jadi sini harus dispesifikkan apakah dia ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Bisa baca lagi. Misalnya mild, misalnya ketidakpatuhan dalam pengobatan hipertensinya. Jadi sehingga meningkatkan resikonya, ya, resiko medisnya. Ada apa nih? Padahal sudah di misalnya kombinasi antihipertensinya diharapkan dia bagus, stabil. Tapi kok dia nggak stabil-stabil? Nah, ternyata ada faktor psikologis. Jadi biasanya gangguan jiwanya ringan, tapi berkepanjangan. Ya, ini. Tapi yang di sini kalau menurut PPD tidak termasuk nyeri kepala tipe tegang ya. Kode FG 44.2.
bagaimana epidemiologi dan komorbiditasnya? Biasanya karena banyak variasinya yang bisa memungkinkan interaksi antara gangguan psikiatrik di satu pihak dengan penyakit medis yang lain di satu pihak, makanya memang cukup impossible untuk menghitung atau mengestimate beberapa insiden ya rata-ratanya. Jadi kita biasanya cek berapa berapa frekuennya dia datang munculnya itu gangguan psikiatriknya dengan gangguan medisnya. Bagaimana treatmentnya? Jadi biasanya pasien itu harus di konseling biasanya tentang keadaannya, bahwa ternyata ini itu misalnya kondisinya dia lagi kondisi psikisnya itu tuh sangat mempengaruhi misalnya pengobatan hipertensinya. Jadi dia memang harus di konseling, di psikoterapi. Biasanya kita berikan CBT, ya, kita perbaiki kognitifnya, begitu pula behaviornya supaya kondisi medisnya yang sedang dia jalani itu bisa bagus kembali. Jadi memang psikoterapi itu dibutuhkan untuk bisa membantu seorang pasien atau klien itu lebih memahami perilakunya, kepercayaannya ataupun ide-idenya. Ya. Kadang-kadang memang ada pasien yang gagal untuk menghadapi atau coping dengan penyakitnya. Biasanya kita anjurkan untuk masuk terapi kelompok biasanya supaya dia ketemu dengan orang lain yang mirip gejalanya ataupun sama. Jadi dia merasa tidak sendiri lagi. Jadi dia bisa saling share gitu ya. Begini saya juga dulu seperti ini gitu ya. Jadi dia lebih bisa dibantu copingnya itu, mekanisme copingnya itu lebih bagus. Nah, ini yang paling penting untuk diketahui bahwa bagaimana kita membedakan antara ini muncul faktor psikologis pada pasien dengan kondisi medisnya, atau memang dia punya kondisi medis yang menyebabkan gangguan mental atau gangguan perilaku yang abnormal, ya. Jadi harus dibedakan. Memang agak sulit, tapi memang harus dibedakan. Memang harus lebih aware. Jadi, tapi Anda cukup tahu lah ada seperti ini. Ya, contohnya itu Cushing syndrome. Dia bisa berhubungan dengan psikosis, bisa. Orang yang sistemik lupus erythematosus itu bisa menyebabkan gangguan psikiatrisi yang ringan ya, misalnya gangguan mood, atau yang paling berat mungkin gangguan psikosis. Nah, itu tadi yang membedakannya ini apakah dia masuk memang dia ini ada gangguan jiwanya atau memang ada faktor psikologis yang memperberat kondisi medisnya. Nah, ini yang terakhir yang masuk di DSM-5, factitious disorder, gangguan buatan. Jadi gangguan buatan biasanya dulu disebut Munchausen syndrome, karena diambil dari Baron von Munchausen, ya, orang Jerman nih, pejabat Jerman yang mengalami hal ini, ya. Jadi dia berpura-pura ada keluhan atau tanda-tanda pada psikologis ataupun fisik, tapi tanpa mengharapkan reward, ya, keuntungan. Jadi ini sangat berbeda dengan hipokondriasis, ya, atau somatic symptoms disorder. Ya. Kalau itu kan dia sangat aware. Jadi factitious disorder itu adalah kondisi di mana orang bersikap dia memiliki suatu penyakit dan dia membesar-besarkan itu gejala-gejalanya. Padahal sebenarnya dia tidak sakit. Tapi tidak seperti malingering, itu bedanya. Jadi ada dua ya, malingering itu pura-pura sakit, ini gangguan buatan. Kalau malingering itu dia punya tujuan yang sadar.
Sepertinya misalnya ada keuntungan keuangan kah, atau dia menghindari suatu kewajibannya. Tapi kalau pasien dengan gangguan factitious atau gangguan buatan itu dia dapatnya adalah kepuasan emosional, playing role sebagai pasien. Biasanya kita di hospital itu biasanya harus hati-hati, kadang-kadang jangan-jangan dia ini factitious disorder. Jadi factitious disorder juga bisa meningkatkan ya mobilitas atau maupun mortalitas itu secara signifikan. Kadang-kadang dia mempresentasikan suatu keluhan-keluhan yang salah, sehingga kita harus cek kembali riwayat medisnya, apakah psikiatriknya, apakah betul-betul ini memang dia serius atau memang betul-betul sadar memang dia sakit, dia memang merasakan. Jadi contohnya sebagai contoh misalnya ada teknisi operating room, putri dari seorang dokter yang secara rutin menyuntik dirinya dengan Pseudomonas, akhirnya menyebabkan beberapa sepsis ya, atau juga gagal ginjal bilateral yang menyebabkan dia mengarah ke kematian. Itu contohnya untuk factitious. Kemudian secara epidemiologi itu unknown ya, sampai sekarang prevalensinya tidak diketahui, karena kalau di rumah sakit kadang-kadang biasanya diestimasi sekitar 1% up to 1% yang memenuhi kriteria factitious disorder. Biasanya paling sering kita dapatkan itu factitious disorder pada perempuan dan pekerja healthcare gitu ya. Jadi biasanya memang perempuan paling banyak, dan paling banyak itu adalah ibu. Pernah mungkin nonton film atau pernah dengar cerita bahwa seorang ibu itu menyembunyikan, selalu bolak-balik bawa anaknya ke rumah sakit, bilang anaknya ini sakit, sedikit-sedikit baru dibawa pulang, sebentar nanti 2 hari lagi datang lagi. Atau jadi dia membuat anaknya seperti itu sakit, padahal sebenarnya anaknya tidak sakit. Nah, biasanya kenapa bisa terjadi factitious disorder? Komorbidnya biasanya ada personality disorder, gangguan kepribadian. Jadi memang komorbiditasnya itu sangat tinggi orang dengan yang punya gangguan kepribadian. Kemudian apakah dia ada gangguan somatoform atau ada gangguan mood. Nah, untuk etologinya nanti bisa baca ya, ternyata ada faktor psikososial dan ada faktor biologi. Biasanya banyak pasien yang mengalami factitious disorder ternyata di masa kecilnya dia mengalami abuse. Atau ini bisa baca lagi ya, in contrast misalnya kebalikannya biasanya ada rejecting mother or tidak ada figur-figur bapak gitu ya, ini bisa juga terjadi factitious disorder. Jadi dia tidak bisa membuat suatu hubungan yang dekat, ya, close relationship. Saya rasa bisa baca lagi. Juga yang selalu pasien mencari prosedur-prosedur yang menyakitkan, misalnya sedikit-sedikit mau operasi ini atau sedikit-sedikit mau tes yang cukup invasif, diagnosis tes yang cukup invasif ya. Ternyata dia lebih memilih mendapatkan emosional gitu ya, gain itu tadi pain-nya. Ini bisa baca lagi ya ini. Jadi banyak contoh-contohnya. Nah, ini biological factors. Mungkin saja ada disfungsi pada otak yang bisa menyebabkan gangguan factitious. Tapi ada juga yang ada gangguan proses informasi yang terganggu, ya, misalnya pada pseudoria fantasika atau aberrant behavior pada gangguan orang dengan factitious disorder. Ya, bisa lihat di EEG-nya ternyata tidak ada abnormalitas, no specific, no genetic.
Nah, gambaran kliniknya dan diagnosisnya, factitious disorder itu dibagi 2 grup. Ada yang ditandai oleh keluhan psikologis, ada yang gejala fisik. Keduanya bisa muncul sama-sama. Jadi DSM-5 itu tidak membedakan dua-duanya, tapi dia dibagi apakah dia impose on self, dirinya, atau dia impose to another. Jadi biasanya ini impose on another itu bukan pada dirinya, tapi biasanya pada anaknya, biasanya kalau seorang ibu, karena biasa paling banyak mother, factitious disorder by proxy itu namanya. Nah ini berdasarkan PPDGJ 3 dan ini berdasarkan DSM-5. Jadi dibedakan factitious disorder imposed on self atau yang factitious disorder imposed on another, yang by proxy. Jadi ini memang factitious disorder perlu dibedakan dengan malingering ya. Sign and symptoms, tandanya. Jadi misrepresent, ada simulate atau cause sign of symptoms, illness or injury. Jadi dia ada sesuatu obvious external rewards yang dia dapatkan. Misalnya ini. Jadi dia deceptive report ya. Misalnya dia keluhannya kejang atau dizzy, ya, pusing. Kemudian dia manipulasi tes laboratori, misalnya menambah darah di urin tesnya, atau dia falsification riwayat medisnya supaya dia bilang bahwa dia sakit gitu ya, atau dia menghirup atau memasukkan substance, misalnya dia suntik insulin pada hasil laboratorinya misalnya, jadi dia dianggap datanya jadi hipoglikemi. Bisa baca ya, seperti itulah contohnya. Bagaimana prognosisnya? Karena onset of factitious disorder biasanya pada dewasa awal, biasanya butuh rawat inap ya, hospitalization, atau dia butuh alasan psikiatrik. Jadi kalau untuk yang impose for another, on another itu biasanya anaknya duluan didapat. Kenapa nih selalu anaknya muncul? Nah itu dicari kenapa ini anak ibunya. Karena dianggap tidak ada apa-apa. Tapi sakit lagi. Jadi biasanya juga orang yang factitious disorder itu, gangguan buatan itu ada riwayat beberapa kali, berulang-ulang kali masuk rumah sakit dan selalu meminta untuk menjalani prosedur yang cukup invasif ya. Kemudian ada episode yang biasanya intermittent. Kadang-kadang ada patternnya. Jadi secara keseluruhan biasanya jelek ya, secara umum sih jelek. Kadang-kadang kalau dikonfrontasi dengan pasiennya, biasanya denial. Kemudian dia akan very few will seek treatment, mengurangi. Tapi pada victim children biasanya ini lebih tinggi mortalitasnya, 6-22%. Misalnya dia di poisoning atau suffocation ya, dicekik misalnya, biasanya itulah harmnya. Treatmentnya biasanya itu kita harus modifikasi behaviornya atau misuse-nya atau overuse-nya dari medical resources-nya. Paling penting memang selalu itu psikoterapi. Apakah itu psikoanalitik atau psikoterapi psikodinamik, semuanya kita lihat. Kalau yang pada another, biasanya kita lihat keselamatan dari korbannya yang potensial jadi korban ya. Misalnya kita lihat biasanya anak-anak paling banyak jadi korbannya. Saya cukup ya untuk gangguan somatoform kepribadian. Jadi apa sih itu kepribadian? Kepribadian itu, personality itu berasal dari kata Latin persona. Yang awalnya itu menurut topeng, biasanya digunakan untuk pemain sandiwara di zaman Romawi. Tapi lambat laun
Kata persona itu berubah menjadi salah satu istilah yang mengacu pada gambaran sosial tertentu. Jadi diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial yang diterimanya. Jadi kepribadian umumnya itu digunakan sebagai label deskriptif untuk perilaku seseorang yang diamati secara objektif serta pengalaman internal seseorang secara subjektif yang bisa kita laporkan. Jadi kepribadian itu adalah kombinasi dari pikiran, emosi, perilaku yang membuat kita itu unik, berbeda dengan yang lainnya, bagaimana cara kita melihat, memahami, berhubungan dengan dunia luar maupun bagaimana seseorang melihat kita. Itu namanya kepribadian. Nah, kepribadian ternyata itu dibentuk oleh dua faktor. Yang pertama itu diturunkan, genetik. Jadi dari orang tua, misalnya ada rasa malu, atau ini yang disebut kebahagiaan, happiness. Nah, kadang-kadang ini orang sebut temperamen itu bersifat alami. Jadi ini merupakan bagian dari pola asuh dan konflik. Jadi terbentuk kita punya kepribadian berdasarkan pola asuh dan konflik. Jadi diturunkan. Kemudian ternyata kepribadian pun juga dibentuk oleh lingkungan atau situasi kehidupan. Jadi kalau kita diturunkan secara genetik, kita dapatkan dari pola asuh dan konflik dari kita punya keluarga, orang tua, ternyata lingkungan tempat kita dibesarkan itu sangat berpengaruh membentuk kita punya kepribadian. Ya. Misalnya, apakah kita diasuh dengan rasa cinta atau kita diasuh dalam suasana yang kekerasan. Jadi contohnya misalnya bapak ibu misalnya gangguan psikotik, tapi belum tentu anaknya bisa jadi psikotik seperti bapaknya kalau lingkungannya bagus. Begitu pula sebaliknya, ternyata secara genetik dia bagus secara kepribadian, namun lingkungannya yang membuat dia berubah kepribadiannya. Jadi banyak itu ya seperti itu. Nah, gangguan kepribadian itu adalah pengalaman dan perilaku subjektif yang berlangsung lama, menyimpang dari standar budaya, secara umum itu kaku, biasanya mulai onset masa remaja atau dewasa awal, stabil sepanjang waktu dan menimbulkan ketidakbahagiaan serta daya. Jadi biasanya gangguan kepribadian itu dianggap kombinasi genetik dan pengaruh lingkungan. Tidak berkaitan dengan penyakit otak yang berat. Jadi ada pola-pola tertentu yang menjadi ciri-ciri sehingga kapan dikatakan orang mengalami gangguan kepribadian. Nah, kepribadian itu adalah ciri perilaku dan emosi. Oleh karakter itu ciri kepribadian yang dibentuk oleh proses perkembangan dan pengalaman hidup. Sehingga terbentuklah kita punya karakter. Nah, temperamen ini yang secara genetik tadi kita dapatkan sejak lahir. Ya. Nah, ini menurut Freud, karakteristik sistem kepribadian kita itu ada id, ada ego, dan ada superego. Nah, id ini adalah yang true psychic, sangat bersifat subjektif, ya. Jadi ini insting-insting. Jadi biasanya kalau bayi baru lahir itu, id-nya yang lebih banyak, ya, berkuasa id-nya. Jadi kalau biasanya bayi menangis, dia harus cepat. Biasanya bayi menangis itu kita berpikir dia lapar ya, haus ya. Karena dia itu id-nya lebih banyak pada misalnya bayi lahir, makanya dia harus cepat dipenuhi. Makanya dia langsung harus disusuin gitu. Nah, baru itu namanya id. Kapan mulai berkembang itu ego? Misalnya bayinya itu menangis. Ya, bayinya menangis gitu. Kemudian ibunya berteriak, "Sebentar, Nak." "Ya, sebentar, tunggu ya." Nah, anaknya dengar itu. Akhirnya dia berhenti menangis. Kenapa? Jadi ego itu adalah dia bisa membuat id menahan untuk menunggu sampai dia dipenuhi. Itu id-nya, itu ego. Jadi ego itu berkembang untuk memenuhi kebutuhan id. Jadi dia punya energi itu dari id sebenarnya. Jadi ego ini dunia nyata ya, subjektif dan objektif. Sedangkan superego itu didapatkan kita dari pola asuh ya, dari lingkungan. Jadi ini pelajaran moral. Jadi misalnya
It mengatakan saya lapar. Lapar nih, lapar. Nah, ego yang di tengah-tengah gini. Iya, sebentar ya. Kan kita lagi belajar. Gak bisa tinggalin ini. Harus tahan dulu sebentar. Terus itnya bilang, tidak bisa, saya lapar sekali. Ego di tengah-tengah bingung nih, asup. Egonya bilang, baiklah kalau gitu pergi Mi. Ya, dia sudah bisa nih, itnya lebih besar untuk memenuhi keinginannya. Kemudian datang super ego. Super ego itu yang moral ya. Tidak bagus begitu, itu tidak baik, yang baik begini. Nah, itu yang menekan gitu. Jadi memang ego itu posisinya memang cukup berat ya di antara it dan ego. Dia harus menyimbangkan antara it dan super ego. Yang punishment kita nih, hukum-hukum tingkah laku kita yang salah. Moral ini, komponen moral ini. Kemudian ada dikatakan tipe-tipe kepribadian. Ada melankolis, ada sanguinis, ada flegmatis, dan ada koleris. Ini bisa baca sih saya rasanya. Tipe-tipenya. Kalau Jung, biasa kamu dengar ini kan. Nah, ekstrovert, nah, introvert. Nah, ekstrovert itu biasanya yang lebih perhatian diarahkan keluar dari dirinya, ya. Sedangkan introvert, orang-orang yang perhatian mengarah ke saya, gitu, ke diri saya sendiri. Itu Jung. Bagaimana kita bedakan ini ciri kepribadian, ini sudah masuk gangguan kepribadian. Kalau ciri kepribadian sifatnya lebih fleksibel, lebih ringan. Kalau gangguan kepribadian sangat tidak serasi dengan orang lain, maladaptif ya, pasti berlangsung lama dan kadang-kadang ada masalah pekerjaan dan kinerja sosial. Katakan gangguan kepribadian. Kalau menurut DSM-5 itu klasifikasinya dibagi 3 klaster. Klaster A, B, dan C. Kalau A itu paranoid, skizoid, dan skizotipal. Yang B, antisosial, ambang atau borderline, histrionik, dan narsisistik. Sedangkan C itu mencakup gangguan kepribadian menghindar, avoidant, dependent, dan obsesif kompulsif. Kemudian ada juga yang tidak bisa masuk dari ketiga klaster ini, yaitu misalnya karena gangguan kepribadian karena ada kondisi mental lainnya, misalnya tipe labil, tipe agresif, apati, atau kombinasi. Jadi dia tidak spesifik. Nah, kalau klaster A biasa mencakup gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotipal. Biasanya orang-orang ini aneh, gitu ya, eksentrik. Kalau B biasanya sering tampak dramatik, ya, emosional, ya, tidak menentu, ya. Sedangkan C itu avoidance, cemas gambarannya, orang cemas, penuh ketakutan. Yang masuk klaster C. Secara etiologi, biasanya klaster A itu lebih lazim didapatkan pada keluarga pasien yang ada skizofrenia. Ya, yang tadi skizofrenia, skizoafektif, skizoid. Kalau klaster B, biasanya ada yang antisosial, biasanya terkait dengan gangguan penggunaan alkohol, yang borderline biasanya ada keluarga yang mengalami gangguan mood, atau yang histrionik biasanya ada gangguan somatisasi pada keluarga. Sedangkan C memang orang yang mengalami ansietas yang cukup tinggi. Jadi sedikit-sedikit dia cemas, sedikit-sedikit dia rasa takut. Kemudian faktor biologi. Ternyata hormon pun berperan, ya. Kalau yang impulsif biasanya kadar testosteron, 17 estradiol dan estronnya meningkat. Kemudian monoamin oksidasi trombositnya rendah. Kemudian ada biasa kita dapatkan smooth pursuit eye movement. Ada pada orang introvert ini. Kemudian ada ternyata yang neurotransmitter yang berperan pada ini adalah serotonin dan dopamin. Kemudian kalau kita periksa EEG pada gangguan kepribadian antisosial dan gangguan borderline itu ternyata gelombangnya lebih lambat kalau kita periksa EEG. Sedangkan faktor yang ketiga itu faktor psikoanalitik. Biasanya mekanisme defense yang dipakai orang yang mengalami gangguan kepribadian ini adalah ini. Khayalan, disosiasi, isolasi, proyeksi, splitting, agresif pasif, acting out, dan identifikasi proyeksi. Ini cukup tahu aja. Nah, kita mau lihat
bagaimana kriteria diagnostik gangguan kepribadian menurut DSM-5? Ini menurut gangguan kepribadian paranoid. Jadi ini ada 7. Jadi kita harus ada 4 atau lebih dari 7. 4 atau lebih dari 7. Jadi tidak bisa kita katakan ini gangguan kepribadian paranoid kalau kurang dari 4. Harus ada 4 ini dari 7. 4 atau lebih. Jadi dia orangnya kecuriga, tanpa dasar yang cukup, sibuk dengan keraguannya, enggan menceritakan pada orang lain, karena takut tidak beralasan, ya. Dendam, menolak memaafkan, selalu memiliki kecurigaan yang berulang tanpa pembenaran, ataupun kesetiaan pasangannya. Dia selalu curiga, jangan-jangan. Jadi harus 3 atau lebih dari 7 ini. Baru kita bisa mengatakan ini adalah gangguan kepribadian paranoid. Bisa baca lagi ya. Gangguan kepribadian skizoid. Kalau skizoid itu harus ada 4 juga atau lebih dari 7. Jadi skizoid itu tidak ada keinginan atau tidak menikmati hubungan dekat, meskipun itu menjadi satu bagian keluarga yang dekat, ya, derajat pertama. Selalu memiliki kegiatan yang sendiri. Kalaupun ada minat, misalnya dengan seksual dengan orang lain, sedikit sekali. Kemudian hanya sedikit aktivitas yang membuatnya dia bahagia. Kadang-kadang tidak memiliki teman dekat atau kepercayaan selain keluarganya tingkat pertama, ya. Kemudian tidak peduli pada pujian atau kecaman kritik dari online. Kemudian afeknya datar, emosinya dingin. Ini orang yang skizoid. Kemudian skizotipal. Kalau skizotipal itu harus ada 5 atau lebih dari 9. Nah, ini biasanya eksentrik, ya. Ada ide-ide, ada waham rujukan. Biasanya dia itu sukanya mistik-mistik gitu, ya. Sangat percaya, ada pemikiran magic. Jadi dia bisa kepercayaan, punya kemampuan mendapatkan informasi tanpa menggunakan panca indera, tapi pakai perasaan, telepati, indera keenam. Kemudian juga ada ide-ide kecurigaan atau paranoid. Afeknya kadang tidak serasi atau terbatas. Dia eksentrik penampilannya, ya. Kurang teman dekat, ya. Ini. Jadi harus ada 5 atau lebih dari 9 ini untuk kita bisa masuk ke gangguan kepribadian skizotipal. Gangguan kepribadian antisosial. Nah, ini antisosial itu biasanya muncul sejak umur 15 tahun. Jadi harus ada 3 atau lebih dari 7. 3 atau lebih dari 7. Biasanya ini paling banyak orang yang mengalami gangguan kepribadian antisosial itu akhirnya ujung-ujungnya dia memang menjadi gangguan penyalahgunaan zat. Kalau kita back bertanya-tanya ke pasiennya, biasanya memang sudah ada gangguan kepribadian antisosial. Jadi dia gagal untuk mematuhi norma-norma, peraturan, kewajiban sosial. Kadang-kadang berulang kali berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungannya sendiri atau kesenangannya. Impulsif atau gagal untuk merencanakan, ya. Irritable, agresif. Biasanya tunjukkan ada perkelahian fisik yang berulang, sembrono, mengabaikan keselamatan orang lain atau dirinya sendiri, secara menetap tidak bertanggung jawab, ya, irresponsible. Kemudian biasanya tidak ada penyesalan atau kurang penyesalan. Jadi ini harus ada 3 atau lebih dari 7. Biasanya kita sudah lihat ada gangguan perilaku, ya, gangguan tingkah laku. Biasanya sebelum usia 15 tahun. Ambang. Kalau ambang itu harus ada 5 atau lebih dari 8. Dari 9. Nah, orang yang punya gangguan kepribadian ambang itu biasanya dia hampanya tuh kronis. Pola hubungan interpersonalnya erat tapi tidak stabil.
Dia tidak stabil afeknya, suasana perasaannya. Kemudian kadang-kadang ada kemarahan yang tidak pantas, ada pikiran-pikiran paranoid, ada impulsif biasanya yang berpotensi merusak dirinya sendiri, misalnya penyalahgunaan zat, mengemudi sembrono, ya, binge eating, ya, semua. Jadi ini harus ada 5 atau lebih dari 9 untuk kita bisa masuk ke gangguan kepribadian ambang atau borderline. Histrionik. Histrionik itu harus ada 5 atau lebih dari 8. Ya. Jadi dia sangat tidak nyaman di situasi yang bukan dia yang jadi pusat perhatian. Interaksi dengan orang lain yang sering ditandai oleh perilaku seksual yang menggoda, seduce, ya, yang tidak sepantasnya biasanya. Kemudian ekspresi emosinya itu cepat bergeser dan shallow, dangkal. Kemudian konsisten menggunakan penampilan fisik untuk menarik perhatian kepadanya aja. Jadi dia selalu harus jadi pusat perhatian. Kemudian gaya bicaranya impresionis, kurang rinci, kadang-kadang dramatisasi, ya, ekspresinya berlebihan dari emosi yang lazim. Kemudian mudah dipengaruhi keadaan dan menganggap hubungan itu menjadi lebih intim daripada yang sebenarnya. Jadi ini harus ada 5 dari atau lebih dari 8 untuk bisa menegakkan suatu gangguan kepribadian histrionik. Narsisistik. Narsisistik itu harus ada 5 atau lebih dari 9. Ya. Jadi memiliki rasa kebesaran diri, merasa penting, ya, lebih unggul, ya. Saya sukses, saya lebih dari kamu, gitu. Saya punya pasangan lebih dari kamu, saya lebih kaya dari kamu, gitu ya. Pokoknya saya lebih-lebih lah dari kamu. Percaya bahwa dia itu khusus, unik, dan hanya bisa bergaul dengan orang-orang khusus atau status atau lembaga yang sama, gitu ya, sederajat. Tidak punya empati, ya, sering merasa iri kepada orang lain atau percaya orang lain itu iri kepadanya, ya, sombong. Ini yang narsisistik. Narsisistik, gangguan kepribadian narsisistik. Harus ada 5 atau lebih dari 9. Avoidance, menghindar. Jadi avoidant ini harus ada 4 atau lebih dari 7. Jadi menghindari kegiatan kerja yang signifikan karena dia takut dikritik atau tidak di-approve atau dia di-reject. Jadi dia lebih menghindar. Dia tidak mau terlibat dengan orang-orang kecuali dia merasa yakin dia disukai. Ya. Karena dia sangat khawatir dia dikritik, ditolak dalam situasi sosial. Makanya dia terhambat dalam interaksi interpersonalnya. Karena merasa tidak mampu. Karena selalu memandang dirinya tidak layak secara sosial, tidak menarik, lebih rendah dari orang lain. Jadi biasanya leave me alone gitu ya. Lebih saya sendirian. Mikir-mikir. Kira sudah 4 atau lebih dari 7 ini. Gangguan kepribadian dependen. Kalau dependen itu harus ada 5 atau lebih dari 8. Nah, namanya dependen, ya, tergantung. Jadi dia sangat sulit untuk membuat keputusan sehari-hari tanpa saran dari orang lain dalam jumlah yang berlebihan. Jadi dia butuh orang yang bertanggung jawab atas semua sebagian besar hidupnya. Jadi dia nggak bisa memutuskan apapun tanpa bertanya dengan orang lain, dan pasti keputusan dari orang lain itu yang diambil. Iya. Kalaupun nanti misalnya tidak punya lagi tempat bergantungnya, dia harus segera mencari tempat bergantung yang lain, support yang lain, misalnya, ya. Jadi iya terus ini. Merasa tidak berdaya kalau sendirian, karena takut tidak mampu merawat dirinya sendiri. Ini semua yang dependent. Jadi selalu minta persetujuan orang lain. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Ini ya. Jadi harus ada 4 atau lebih dari 8.
Jadi dia kalau yang obsesif kompulsif itu semuanya sibuk, jadi very very details, rincian, aturan, daftar, urutan semuanya tidak boleh hilang. Ya, perfeksionisme. Jadi kalau ada kok geser-geser ini, dia tahu ada yang menggeser tadi nih jarak-jaraknya. Sangat teliti, yang berlebihan, cermat, sangat tidak fleksibel ya. Tidak mampu membuang benda-benda usang atau tidak berharga, meskipun itu tidak punya nilai yang sentimental. Kadang-kadang kalau dalam pekerjaan tidak mampu mendelegasikan atau bekerja dengan orang lain kecuali orang lain itu bisa bekerja sesuai yang dia harapkan. Kalau tidak dia tidak akan kasih. Tidak kelihatan sih contohnya. Kaku orangnya ya, rigid dan stubborn, keras kepala. Jadi dia harus ada 4 atau lebih dari 8 ini. Oke, summary-nya. Jadi siapa saja sebenarnya berpotensi mengalami gangguan kepribadian. Karena tidak hanya faktor genetik, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungannya, temperamen, biologis, dan psikoanalisis. Dan semua sebenarnya orang yang mengalami gangguan kepribadian itu dapat diobati atau dapat diterapi melalui psikoterapi dan farmakoterapi sesuai jenis gangguan kepribadiannya. Tapi selama saya jadi psikiater, nanti kalau dia sudah mengalami gangguan jiwa yang lain, baru kita dapatkan bahwa orang ini mengalami gangguan kepribadian. Ataupun biasanya mengisi tes psikologis, psikometri, nah di situ biasa kita lihat ada kecenderungan ternyata orang ini bisa mengalami gangguan kepribadian. Oke, itu saja